Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk siang hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di aula ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita penerangan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini. Semoga di akhir yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif ini yang telah kami peroleh di Pendidikan Guru Penggerak angkatan 5. Di dalam modul 1 ada 4 bab atau bagian yang kami pelajari, yaitu yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif, di mana keempatnya ini saling terkait atau mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sedang digaungkan saat ini. Untuk yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan diartikan sebagai turunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian murid diibaratkan sebagai padi dan guru adalah petaninya, di mana tugas petani adalah menanam, memupuk dan merawatnya menjadi tanaman padi yang unggul sesuai kodratnya tanpa merubah kodrat itu sendiri. Dan sebagai petani kita wajib untuk menyediakan lahan di mana padi itu akan tumbuh, subur dan bermanfaat. Maka kita harus menyediakan lahan yang bisa atau sangat mendukung untuk tumbuhnya padi tersebut. Nah, ini nanti hubungannya dengan budaya positif yang akan kita bahas. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Yang pertama, nilai dari guru penggerak itu berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Berpihak pada murid di sini dalam artian apa yang akan kita kerjakan, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah, itu harus melihat murid sebagai subjek, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mandiri. Secara mandiri, inisiatif sendiri, kita harus mau dan mampu untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, yaitu misalnya dengan mengikuti workshop atau mungkin diklat-diklat atau mungkin pengembangan diri yang lain, sehingga dapat menunjang apa yang akan kita kerjakan di sekolah demi terwujudnya murid dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian yang reflektif, selalu melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita kerjakan atau kita lakukan selama kita ada di sekolah. Jadi misalnya setelah selesai pembelajaran, kita selalu melakukan refleksi diri, apa yang sekiranya perlu kita tambah, apa yang sekiranya perlu kita kurangi agar pembelajaran itu tetap berpihak pada murid dan dapat untuk mengembangkan potensi yang ada pada murid itu sendiri, yang mana kita ketahui dalam satu kelas itu sendiri terdapat kemajemukan atau
sifat-sifat atau potensi-potensi murid yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kemudian inovatif di sini bukan berarti kita harus menciptakan atau membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada, bukan. Tetapi inovatif di sini kita bisa berkreasi dengan apa yang telah ada, misalnya media pembelajaran atau metode pembelajaran, tetapi kita kemudian bisa menambahkan atau membuat kreasi baru, suasana baru, sehingga apa yang telah kita ketahui atau kita lakukan sebelumnya bisa lebih menarik atau membuat anak untuk tertarik belajar atau untuk mengembangkan dirinya. Kemudian kolaboratif di sini maknanya kita dalam satu sekolah harus ada kerjasama dengan seluruh stakeholder sekolah yang ada untuk menciptakan suasana sekolah yang dapat menunjang pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada murid agar dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri dan anggota masyarakat. Kemudian peran guru penggerak di sini, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran sendiri adalah di mana kita di dalam pembelajaran atau di dalam kegiatan KBM kita harus bisa untuk mewadahi semua yang ada pada murid kita agar mereka dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya, yaitu nanti dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain di sini maknanya kita bisa berbagi ilmu dengan guru penggerak atau stakeholder yang lainnya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru atau berbagi pengetahuan-pengetahuan baru sehingga tercipta kolaborasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian mendorong kolaborasi, kita harus bisa untuk menggerakkan orang lain atau teman-teman untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama demi terciptanya suatu suasana sekolah yang sangat berpihak pada murid dan tercapai visi dan misi sekolah tersebut. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, di sini kita harus bisa untuk melatih murid itu sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi di sini maknanya sebagai pendidik atau pembelajar kita harus bisa menggerakkan teman-teman kita untuk selalu melakukan pembaruan, refleksi, kemudian inovasi dan kolaborasi demi terciptanya suasana pembelajaran dan kemajuan yang kita inginkan bersama. Kemudian visi guru penggerak di sini, visi itu sendiri serangkaian kata-kata yang membentuk kalimat untuk memotivasi tercapainya sebuah cita-cita atau kondisi yang diinginkan. Untuk mencapai sebuah perubahan positif, maka diperlukan sebuah visi dengan langkah-langkah yang tepat. Di sini yaitu penggunaan metode apresiatif inquiry dengan tanggapan bagja, di mana bagja itu sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya bergembira atau gembira. Jadi visi di sini tujuan utamanya adalah dapat membentuk atau dapat menciptakan suatu kondisi yang dapat membahagiakan dari stakeholder yang ada di sebuah sekolah itu sendiri. Kemudian dalam tahapan bagja ini yang menjadi poin utama adalah aset serta daya dukung yang telah dimiliki sekolah. Jadi kita dalam membuat visi kita tidak di sini tidak mengutamakan kekurangan apa yang sebenarnya kita miliki, tetapi aset atau daya dukung apa yang telah kita miliki kemudian dapat kita kembangkan untuk menjadi atau mencapai suatu kondisi yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau di Sepen Vanessa ini kita sudah tahu bahwasanya anak-anak itu banyak yang sudah memiliki potensi di bidang seni dan olahraga. Misalnya seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa anak-anak didik kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa dengan daya
daya juang yang sangat luar biasa, juga mental yang sangat luar biasa ketika mereka bertanding. Maka inilah yang menjadi aset utama atau yang menjadi poin utama bagi kita untuk mewujudkan atau menciptakan visi itu sendiri, sehingga apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai visi tersebut dapat berpihak kepada murid, kemudian dapat mengembangkan apa yang telah mereka miliki. Nah, tahapan Bagja sendiri yang pertama adalah buat pertanyaan utama, apa yang ingin kita capai, kemudian bagaimana kita bisa mencapainya, kemudian ambil pelajaran di sini maknanya apa yang telah kita capai selama ini, apa yang telah kita miliki selama ini, sehingga kita nanti bisa meningkatkan apa yang telah kita capai, apa yang telah kita punyai. Kemudian gali mimpi. Setelah kita mempunyai aset-aset yang positif seperti itu, apa yang ingin kita capai selanjutnya? Target kita apa setelah ini? Nah, setelah gali mimpi, jabarkan rencana. Kita harus menjabarkan rencana untuk mencapai visi tersebut, yaitu di sini dengan berkolaborasi. Jadi poin utama Bagja di sini adalah kolaboratif. Kolaboratif untuk mencapai visi yang telah kita buat atau kita sepakati bersama. Nah, di sini kolaboratif di sini tentu saja kita sebagai salah satu stakeholder sekolah, guru, kemudian ada kepala sekolah, ada karyawan, kemudian juga ada murid itu sendiri. Nah, kita di sini pasti masing-masing mempunyai kelebihan atau potensi yang berbeda antara satu dan lainnya. Nah, di sinilah kolaborasi diperlukan demi terwujudnya visi yang telah kita buat atau sepakati bersama. Kemudian terakhir atur eksekusi. Atur eksekusi di sini kita bagaimana mencapai visi tersebut dengan melaksanakan rencana-rencana yang telah kita buat bersama. Nah, dari tahapan Bagja itulah nanti akan menuju yang dinamakan budaya positif, di mana di dalam modul 1, 1.1, 1.2 sampai 1.4 di sini adalah muaranya ada di profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bahwasanya di situ ada 6 elemen yang kita ketahui, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, gotong royong, berkebudayaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang menjadi poin utama di rencana aksi saya ini adalah yaitu yang poin pertama beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui budaya positif yang nanti akan diciptakan atau yang akan dimulai dari adanya kesepakatan kelas yang telah kita ketahui bersama bahwasanya di sini untuk poin yang pertama ini kita sudah melakukan pembiasaan, yaitu sholat duha dan duhur berjamaah. Kemudian juga kalau saya sendiri di kelas itu biasanya jika ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama, biasanya mereka ada setoran hafalan surat-surat pendek seperti itu. Nah, dalam budaya positif ini ada 6 poin penting. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Keenam elemen inilah nanti yang akan menjadi satu kesatuan dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Saya mulai yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kembali lagi kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang pemikirannya, filosofinya, tentang pendidikan itu sendiri. Beliau menyebutkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maknanya di sini nanti dalam pembentukan budaya positif yang perlu kita lakukan adalah menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada pada diri murid-murid kita ataupun kita sendiri sebagai pendidik untuk dapat melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah yang telah kita sepakati bersama-sama demi terciptanya budaya yang positif untuk menunjang pembentukan suasana atau lingkungan belajar yang dapat menunjang pembentukan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini kita nilai-nilai kebajikan universal tidak boleh memihak dari salah satu elemen yang ada di sini, misalnya suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi harus lepas dari itu untuk kebaikan bersama. Nah, apa yang dinamakan motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi itu sendiri. Yang pertama motivasi. Menurut Diane Boston, motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di sini maknanya motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan kemudian ada motivasi ekstrinsik. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk memperoleh penghargaan atau imbalan, itu berarti kita melakukan sesuatu atau mentaati peraturan itu hanya untuk agar tidak dihukum atau mendapatkan suatu penghargaan. Kemudian hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat atau untuk menciptakan hukuman ini sendiri. Jadi misalnya di dalam kelas, ketika anak-anak itu tidak memakai sepatu, apa yang Bapak Ibu pikirkan untuk menertibkan anak-anak tersebut kira-kira? Kira-kira bagaimana? Dimarahi. Kalau dimarahi berarti hanya dimarahi berarti di situ kita memberikan hukuman. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Mengingatkan kesepakatan bersama. Nah, ini nanti kalau kita mengingatkan kesepakatan bersama, maknanya di sini kita tidak akan memberikan hukuman. Hukuman ini tidak baik kita berikan kepada anak, walaupun kadang sebagian Bapak Ibu guru masih berpikiran kalau anak itu tidak dihukum tidak akan patuh atau manut. Ya, ketika mereka dihukum kemudian tidak melakukan kesalahan itu lagi, berarti di sini mereka belum mempunyai motivasi intrinsik, motivasi diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Tetapi di sini motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi hukuman ini sebenarnya tidak harus kita lakukan, karena di sini kita tidak mendidik anak
untuk mempunyai motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kalau konsekuensi, perbedaannya konsekuensi dengan hukuman tadi, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan gurunya. Jadi misalnya kalau di sekolah kita untuk anak-anak yang terlambat itu mereka harus membawa pupuk kompos. Nah, di sini mereka sudah mengetahui konsekuensi jika datang terlambat ke sekolah, maka mereka harus membawa untuk besok harinya harus membawa pupuk kompos. Nah, tapi di sini konsekuensi ini apakah hanya berlaku untuk murid, Bapak Ibu? Kira-kira untuk murid saja. Terus bagaimana dengan diri kita sendiri sebagai pendidik di sini? Padahal di sini konsekuensi disetujui oleh murid dan guru. Kalau kita sendiri bagaimana? Diusahakan tidak terlambat. Terus kemarin ada kejadian itu anak yang menilai bahwa si A, si B, Bapak Ibu A, Bapak Ibu B ini datanya selalu terlambat. Nah, kira-kira ini apa yang akan kita sampaikan kepada mereka? Ini juga menjadi PR. Kemarin saya juga belum bisa menjawab ditanya anak seperti itu. Apakah hanya berlaku untuk muridnya saja? Padahal Bapak Ibu gurunya sendiri mereka menghafalkan siapa saja yang datang terlambat. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami dan mengerti bahwasanya kita sebagai pendidik itu harus menuntun. Yang namanya menuntun sesuai dengan apa yang telah disemboyankan oleh KHD itu sendiri, bahwasanya ngarso sum tulodo madya mangun karso tuturi harga nyanyi. Jadi seorang pendidik, monggo Bapak Ibu guru yang mau ceklok dulu. Jadi sebagai seorang pendidik di depan kita tuh harus bisa memberi contoh. Nah, semacam apa yang telah terjadi di sekolah kita, bahwasanya ada anak yang menghafalkan guru A, B, C itu datangnya sering terlambat. Nah, di sini adalah tugas atau PR kita sebagai pendidik itu sendiri, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bisa untuk memberi suri teladan bagi murid-murid kita sendiri, termasuk pembiasaan sholat duha dan zuhur berjamaah, budaya positif yang kita lakukan untuk menuju profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian penghargaan ini kalau di sekolah kita sering kita lakukan, yaitu ketika anak-anak mencapai prestasi, biasanya di upacara setiap hari Senin kita memanggil anak-anak tersebut sehingga mereka bisa merasa bangga sudah memberikan sesuatu kepada sekolah. Nah, sebenarnya untuk penghargaan ini sendiri menurut Alkipon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini istilahnya penghargaan itu sebagai pancingan agar mereka mau mengerjakan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu permasalahan dan membantu mereka berpikir tentang seperti apakah
yang saya inginkan. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah tujuan restitusi. Nah, jadi ketika anak melanggar terhadap kesepakatan kelas maupun keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama, maka kita hendaknya melakukan restitusi ini agar anak tidak terluka secara lahir dan batinnya. Karena kalau misalnya kita memberi hukuman, itu anak-anak biasanya ada yang dendam, kemudian ada yang merasa dikucilkan dan lain-lain. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita dapatkan dari kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apakah keyakinan kelas itu harus seperti apa? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi yang secara umum. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maknanya di sini kalimat yang kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kalau bisa itu kalimat yang positif sehingga memberi motivasi kepada anak-anak atau guru itu sendiri untuk melaksanakannya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak. Jadi sedikit saja tetapi bisa mengena semuanya sehingga mudah diingat, dipahami, kemudian dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi apa yang kita harus mencari tahu dulu, apa yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, utamanya lingkungan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini harus terbentuk atas inisiatif murid itu sendiri, ya. Jadi dari anak-anak, idenya itu dari anak-anak, itu yang paling utama karena nanti di sini targetnya adalah untuk karakter mereka sendiri. Kemudian bagaimana dengan guru? Guru di sini tetap terlibat juga secara langsung. Jadi keyakinan kelas ini mengikat antara guru dan murid. Tidak berlaku untuk murid saja, tetapi guru juga harus melaksanakannya. Kemudian keyakinan kelas ini dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus untuk selamanya. Jadi bisa kita ubah kalau misalnya kita merasa bahwa keyakinan tersebut harus diubah. Nah, dari kesempatan kelas nanti akan terdapat keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas yang telah terwujud dalam satu lingkungan sekolah, nanti disinilah akan muncul adanya budaya positif. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 7G. Untuk yang pertama kemarin sebelum saya memahami tentang materi ini, kesepakatan atau keyakinan kelas, kemarin saya sempat membuat kesepakatan kelas yang ada 8 atau 9 poin. Tapi ternyata setiap kali anak-anak itu melanggar, kalau saya ingatkan mereka lupa apa sih yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Akhirnya kemarin saya membuat lagi kesepakatan kelas di kelas 7B seperti ini. Ya, kita memberikan kertas plano ini kepada anak-anak satu persatu. Satu anak boleh lebih dari satu. Kalau kemarin saya terserah mereka maunya menulis berapa kalimat. Ya, di sini sebelum membuat atau menulis saya sampaikan bahwasanya apa yang ditulis haruslah kalimat-kalimat yang maknanya positif. Kemudian kalimatnya harus sederhana, simpel, mudah diingat, tidak terlalu rumit. Nah, dari apa yang mereka tulis di sini, kami menyimpulkan ada 4 kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menghargai waktu. Menghargai waktu di sini ada anak yang menulis tidak boleh datang terlambat, harus mengerjakan tugas sesuai dengan
sesuai dengan waktunya. Kemudian tidak boleh terlambat mengikuti sholat duha dan zuhur berjamaah. Kemudian tidak boleh datang terlambat 10 menit, misalnya seperti itu. Nah, dari sini kemudian kami menyimpulkan bahwa kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas yang kami sepakati yang pertama yaitu menghargai waktu. Di sini saya tanamkan pada anak-anak bahwa waktu adalah uang, ya. Waktu adalah uang, dimana kalau kita menghargai waktu atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan bisa untuk melaksanakan tugas-tugas yang selanjutnya sesuai dengan target yang kita inginkan. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Di sini anak-anak menulis ada kalimat tidak boleh membuli. Kemudian tidak boleh ramai saat diterangkan. Kemudian tidak boleh apa kemarin yang satu itu tidak boleh mengolok-olok temannya. Nah, di sini saya sepakati dengan anak-anak, yaitu kesepakatan yang kedua saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang ketiga sopan santun, boleh minum di kelas tapi tidak boleh makan di kelas, itu salah satunya. Kemudian memakai atribut lengkap di dalam kelas termasuk sepatu, karena salah satu anak di 7B kemarin itu sering tidak menggunakan sepatu. Karena itu masuk dalam peraturan sekolah, maka setiap kali saya masuk selalu saya ingatkan untuk itu. Kemudian yang keempat di sini menjaga kebersihan. Jadi kebersihan di sini maknanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh membuang sampah di bangku. Biasanya yang paling banyak itu di laci. Itu yang sering saya lihat di laci bangkunya anak-anak itu banyak sekali sampah. Sehingga kami membuat kesepakatan seperti ini, hanya 4 saja. Nah, untuk keyakinan kelas yang pertama menghargai waktu ini dapat kita lihat di pembiasaan sholat duha dan zuhur berjamaah. Ketika anak-anak datang ke sekolah langsung menuju musola untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Setelah itu kemudian untuk sholat zuhur berjamaah juga seperti itu. Ketika sudah bel pulang berbunyi, mereka langsung berbondong-bondong menuju tempat wudhu, kemudian menuju musola secara bersama-sama. Untuk membentuk budaya positif yang selanjutnya, sebenarnya ada kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam teorinya choice theory, ada kebutuhan dasar manusia yang selalu ingin untuk dicapai. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebebasan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan penguasaan. Jadi untuk anak-anak yang melanggar peraturan maupun kesepakatan kelas, sebenarnya ini adalah salah satu tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu sendiri. Yang paling sering menjadi motivasi mereka untuk melakukan suatu pelanggaran itu biasanya adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang biasanya sering saya temui. Nah, kemarin sekolah kita akhir-akhir ini kan sering terjadi hal-hal yang di luar nalar. Sebenarnya kebanyakan dari mereka itu bukan karena hal di luar nalar itu, tetapi karena mereka itu punya beban masalah, beban psikis, di mana mereka tidak bisa menceritakan atau belum bisa menceritakan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa
diterima di kelompoknya. Kemudian yang kedua biasanya kesenangan. Ini yang saya temukan kemarin di salah satu kelas, yaitu ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung, ada salah seorang anak itu yang menggambar. Saya ingatkan berkali-kali kok tetap saja menggambar. Akhirnya saya panggil anak itu, kemudian saya tanya, di sini saya menerapkan nanti yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi itu sendiri nanti kita akan tahu sebenarnya mereka itu melakukan pelanggaran itu untuk memenuhi kebutuhan yang mana, seperti itu. Nah, sekarang melanjutkan dari 6 elemen yang ada di budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai pemelajar. Yang pertama yaitu penghukum. Di penghukum ini, kalimat yang sering kita sampaikan kepada anak-anak biasanya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, kalau di sini di posisi penghukum ini sendiri juga sering saya lakukan dulu, yaitu biasanya kok mesti awakmu sampai bosen. Saya seperti itu biasanya. Kemudian yang kedua yaitu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalimat yang kita sampaikan itu biasanya di dalam benak murid kita itu kita sebagai pembuat merasa bersalah. Setelah mendengar apa yang kita ucapkan pada mereka, itu mereka oh yo aku ki salah, kayak benar seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, misalnya seperti ini. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat bahwa kita posisinya di sini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Biasanya menggunakan kalimat ayo bantulah demi Bapak ya, ayolah ewangi, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Di posisi teman ini sendiri sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya biasanya mereka merasa ada motivator untuk melakukan sesuatu yang baik, kemudian meningkatkan potensi dan meraih prestasi. Ini kemarin saya alami pada salah satu anak di kelas 8 dengan latar belakang keluarga yang broken home. Kemudian di situ dia merasa sebagai si domba hitam yang selalu salah. Akhirnya di situ saya bantu sedikit untuk memotivasi agar apa yang dia rasakan nanti terbayarkan dengan prestasinya. Dan alhamdulillah kemarin meraih peringkat yang pertama di kelasnya. Nah, itu langsung WA saya kemarin bahwasanya dia termotivasi dengan sering bercerita kepada saya. Tapi posisi teman di sini juga ada hal negatifnya. Ketika kita tidak bisa, misalnya ketika anak tersebut membutuhkan kita, kemudian kita tidak bisa membantu, atau mungkin kita tidak seperhatian sebelumnya, itu nanti anak-anak merasa kecewa. Kemudian di sini mereka nanti tidak akan memotivasi dirinya sendiri untuk bisa menjadi lebih baik, untuk menggapai sesuatu yang dia inginkan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Di sini kita selalu melihat anak, apakah anak itu melanggar peraturan apa tidak. Ya, sehingga biasanya kalau sudah tahu kita dari jauh, mereka itu langsung lari. Ini sering saya alami juga ketika menertibkan anak-anak ketika sholat duha untuk pagi hari. Itu biasanya banyak yang di kantin, kemudian ada yang ngumpet di bawah kolong meja, kemudian ada yang di parkiran, itu juga ada. Nah, di sini kita posisinya sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Nah, posisi yang kelima inilah yang menurut teori harus kita miliki untuk membentuk karakter anak sesuai dengan visi sekolah kita. Di sini biasanya kalimat yang kita gunakan apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas seperti yang
lakukan Pak Giri tadi, yaitu mengingatkan anak tentang kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sinilah kita posisinya sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Dalam bukunya Diana Gosen, Restitution, Restructuring School Discipline. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada kata atau orang tua. Jadi restitusi itu sendiri tidak harus dilakukan hanya di sekolah, tetapi kita di rumah juga bisa melakukan restitusi ini, segitiga restitusi ini, untuk mungkin anak-anak kita atau keluarga terdekat kita, atau mungkin suami atau istri kita sendiri dan lain-lain. Jadi intinya ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi teori ini juga bisa kita terapkan di rumah. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Makna menstabilkan identitas di sini, kita mengembalikan mereka atau mengembalikan mereka ke dalam kelompoknya. Jadi mendukung atau memotivasi mereka agar mereka bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya agar bisa diterima di dalam kelompoknya lagi. Untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak dan Ibu juga dulu pernah melakukan hal seperti itu, misalnya seperti ini. Nah, ini kesannya kita membela anak tersebut, tetapi bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita memang memberikan motivasi atau mendorong mereka agar mereka dapat berbuat lebih baik lagi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah di sini tentunya anak melakukan suatu pelanggaran itu mereka mempunyai alasan tertentu. Yang selama ini saya alami, kebanyakan dari mereka adalah itu tadi yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka itu ingin disayangi, kemudian ingin ada rasa diterima, seperti itu. Nah, kalau di sekolah kita seperti apa yang terjadi di kelas yang paling belakang, kelas 9C dan D, itu kalau saya kebetulan pelajaran dulu saya mengajar, itu setiap saya tanya, mereka itu memang berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Jadi mereka di sekolah melakukan seperti itu sebenarnya mereka itu mencari untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia, yaitu rasa diterima, kemudian rasa disayangi, kemudian kebebasan juga. Karena di situ ada salah satu anak itu yang setiap kali melaksanakan tugas itu mesti dengan melakukan apa yang dia sukai, yaitu dengan jalan. Nah, itu kemarin saya biarkan saja, tapi lama-kelamaan juga bisa berangsur-angsur mengurangi kegiatannya yang seperti itu. Jadi restitusi ini harus kita lakukan berulang-ulang untuk bisa membawa anak ke arah yang lebih baik. Kemudian tahapan yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kepada diri mereka. Sebenarnya mereka itu ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita selalu mengingatkan keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang telah kita sepakati bersama, sehingga bisa menyadarkan mereka bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan bisa kembali untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
mungkin ada pertanyaan, saran, monggo saya persilahkan. Supaya sekolah kita menjadi sekolah yang suasananya kondusif, kemudian bisa menyenangkan bagi anak, kemudian bisa menuju atau mencapai visi yang telah kita sepakati bersama, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan elemen yang ada di dalamnya. Monggo mungkin ada saran, pertanyaan atau ide yang bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menciptakan budaya yang positif. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya sudah mengantuk. Wah, pindah monggo. Bagaimana usaha kita setelah sekian bulan itu kita menerapkan program P5, termasuk di dalamnya adalah lingkungan yang bersih. Tetapi sudah berjalan sekian bulan ini, kenyataannya anak-anak itu belum tertanam jiwa, dalam jiwanya itu secara sadar untuk langsung membersihkan apabila di sekitar dia itu ada sampah ataupun ada kotoran. Jadi dia itu belum ada kesadaran sendiri. Nah, padahal itu sudah berjalan sekian lama dan setiap saat itu kita selalu sudah mengingatkan bagaimana langkah kita selanjutnya, apakah selamanya itu juga kita ingatkan terus sampai terus dan terus menerus. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Nah, ini menjadi PR kita semua. Dalam hati saya, dalam benak saya itu saya juga seperti itu Bu. Setiap masuk kelas itu selalu mengingatkan untuk mengambil sampah yang ada di bawah meja mereka. Itu pasti ada sampah. Kemudian sisa-sisa makanan itu juga mesti dimasukkan ke dalam laci. Nah, itu setiap kali saya masuk kelas juga saya ingatkan, tidak hanya di dalam kelas, tetapi ketika berpapasan di mana, terus kemudian di situ ada sampah, mereka itu tetap acuh tak acuh, tidak mau tahu bahwa itu tidak benar atau mengganggu kebersihan yang ada di lingkungan kita. Sebenarnya semuanya itu yaitu tadi intinya adalah harus adanya kolaboratif di seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi mulai pimpinan, kemudian guru, karyawan, kemudian murid itu sendiri, kemudian masyarakat. Nah, ini bagaimana kita bisa membentuk karakter itu dengan yang pertama ya harus selalu kita ingatkan. Kemudian dari diri kita sendiri harus memberi contoh kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan ketika di situ ada sampah atau mungkin kotor seperti itu. Kalau untuk kemarin anak di 7C itu sudah ada salah satu anak itu setiap kali ada sampah itu langsung diambil seperti itu. Kemudian saya buat contoh untuk teman-temannya. Katanya teman-temannya itu juga seperti ini. Malam pengen dilem, pengen seperti itu. Jadi itu juga menjadi PR kita. Bagaimana kita itu menanamkan karakter yang baik itu kepada anak. Tentunya saja dimulai dari diri kita sendiri sebagai pembelajar atau pendidik. Terus kita juga harus berkolaborasi. Sementara ini yang kelima kan hanya untuk guru kelas 7 Bu ya. Jadi kita kayaknya sepertinya harus membuat program semacam diseminasi seperti ini atau urut rembuk agar teman-teman kita atau rekan sejawat kita yang belum mengampu P5 ini juga memahami apa yang telah menjadi program di sekolah ini atau tentang P5 itu sendiri. Soalnya kemarin juga anak-anak itu banyak yang komentar tentang itu membuang sampah itu juga masih ada teman guru kita yang juga sembarangan membuang sampah seperti itu. Jadi kita sendiri sesuai dengan semboyannya KHD itu yang memang di depan harus memberi contoh seperti itu. Mungkin
nanti untuk koordinator P5 Pak Bagus mungkin nanti bisa merencanakan sebuah kegiatan yang bisa kolaborasi, bukan hanya guru kelas 7 atau penganggu P5, tetapi juga semua stakeholder memahami apa yang menjadi program sekolah itu sendiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Terima kasih Bu Indah, mungkin masih ada tambahan. Ada yang lain Bapak Ibu, monggo. Guru Rembo, kata Sarah. Nggih, Pak Mif, monggo. Menyambut sesuai yang disampaikan oleh Bu Indah. Itu saja bahasanya sampah ya. Sedangkan yang kita laksanakan setiap hari itu yang wajib saja setiap hari jeruk dioprak-oprak. Ben dinten nih mawon. Keliling kadang lari niku di bawah meja. Dan ini untuk menyadarkan ngoten-ngoten ini loh. Adakah trik atau metode yang lain biar mereka itu agar sadar diri bahwa itu kewajiban kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Mi. Untuk di kelas saya sendiri itu setiap kali saya masuk kelas, baik itu ketika pas jam saya mengajar atau tidak, itu saya selalu mengingatkan anak-anak untuk hal-hal seperti ini. Jadi untuk kesempatan kelas yang telah kita sepakati atau kita buat bersama-sama tentang menghargai waktu itu sendiri. Kemudian sedikit demi sedikit memberi kesadaran kepada mereka bahwasanya semua yang kita lakukan bukanlah untuk kita sendiri, tetapi untuk diri mereka, untuk pembentukan karakter mereka. Jadi kita sebagai pendidik ya harus sabar dan jangan waleh-waleh untuk selalu mengingatkan anak. Mungkin dari seperti batu ya, kalau setiap hari itu ditetesi air, insya Allah lama-lama kan dia juga akan melunak seperti itu. Bagaimana Pak Miftah? Masih ada yang disampaikan? Pak Chandra monggo. Kemudian Bu Jini itu melanjutkan Bu Endang dan Pak Mif menanggapi Bu Endang dan Pak Mif antara kewajiban dan tadi itu evaluasi ya. Kalau tadi saya lihat di bagian layar itu ada kata-kata penghargaan. Saya ingin mencoba usul seperti perpus yang dilakukan pihak perpus kemarin. Nah, apakah dari setiap guru P5 masing-masing kelas itu punya anak-anak, contoh anak yang sudah lolos apa itu kategori karakter P5-nya itu, dan itu diberi penghargaan minimal waktu pagi hari dari satu diberi penghargaan bahwa saya ini loh contoh anak yang sudah bisa. Itu poin dari penghargaan maksud saya gitu. Ya. Nah, contohnya maksudnya. Terima kasih Pak Chandra. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya penghargaan itu ada kalanya baik, tetapi di sini penghargaan itu sendiri mempunyai sifat dalam jangka pendek saja. Kemudian anak-anak melakukan itu tidak atas dasar motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri. Kemudian di sini mereka melakukan itu hanya untuk memperoleh penghargaan itu tadi. Yaitu di sini motivasi ekstrinsik yang ada. Padahal di sini untuk budaya positif yang harus kita tekankan atau yang harus kita tanamkan adalah anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan budaya-budaya positif itu sendiri nanti yang akan bisa berguna bagi dirinya sendiri dalam pembentukan karakter. Mungkin Pak Bagus bisa menambahkan usul dari Pak Chandra untuk penghargaan. Oh ya, nanti akan disampaikan ketika P5, koordinasi P5 ya. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan?
Tidak ada. Terima kasih. Ada Pak Kiai, monggo. Menggarisbawahi dari Pak Sandra sama Ibu Endang. Pertama dari Mas Sandra, kalau kita istilahnya apa nih? Pandangannya ke penghargaan itu berarti kita hasil akhir yang kita dapat. Maksudnya sekarang kita tujuannya kita yang kita temukan itu prosesnya atau hasil akhir. Kalau misalnya proses itu yang mandiri Bapak Ibu Kabinet, karakter itu memang sulit. Beda kalau kita mengajarkan ketajuras, kita mengajarkan present dan mengajarkan tata bahasa. Itu kita berikan anak-anak pasti kelihatan lebih. Tapi kalau karakter itu pembawaan, kita mencari angel, umat bersejak paribasan yang umat mulai sampah dan juga misi belum mungkin karakter pembawaan anak itu seperti itu. Apalagi kalau kita merubah karakter itu memang harus bentuk proses itu panjang. Nah kalau kita mengacu pada hasil akhir itu mungkin dari sarana tanda itu bagus. Pada saat pagi hari Sabtu, pada saat kita materi di kelas itu kan anak-anak itu semua, mungkin kita panggil salah satu anak ini misalnya si A. Nah apa misalnya atau apa? Nah itu misalnya apa bisa atau B siapa B gitu. Nah itu contoh aja misalnya itu mungkin teman-teman lain juta itu misalnya itu kalau kita berorientasi ke hasil akhir. Tapi kalau kita berorientasi ke proses itu ya tadi kita merubah karakter itu memang sulit. Dan kalau kita studi dulu cara membuka karakter ya sulit, istilahnya malas untuk mengingatkan terus dan mengingatkan terus sampai anak itu lulus. Kalau lulus setelah satukan barusan kita lulus. Maksudnya gini, kalau disambungkan begini. Jadi garis bawahi kalau kita mengacu ke proses itu memang sulit untuk merubah anak karakter seperti itu. Kalau kita berorientasi pada hasil akhir, saran Mas Sandra penghargaan itu dalam waktu dekat itu mungkin ada efeknya. Terima kasih Pak Kiri. Saya sependapat dengan Pak Kiri bahwasanya dalam P5 itu yang sebenarnya menjadi target kita itu adalah proses mereka untuk menuju karakter atau profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi bukan kalau istilahnya di dalam kegiatan kita bukan aksi nyatanya ya, tapi prosesnya itu sendiri. Nah seperti yang saya sampaikan, penghargaan itu ada kalanya baik, tapi dia bersifat dalam jangka pendek saja. Tidak bisa untuk membuat atau memicu anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik atau menjalankan sesuatu untuk membenahi karakternya dia sendiri. Tetapi dia melakukan itu hanya untuk memperoleh sesuatu yang dinamakan penghargaan itu tadi. Nah mungkin ini selanjutnya bisa kita bahas dalam koordinasi P5 ini sendiri untuk membentuk karakter anak supaya sesuai dengan tema kita yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, di mana mereka bisa menjaga lingkungan yang bersih sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan aman, tentram, sehingga bisa memotivasi mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian lagi, monggo Bapak Ibu. Bu Eni, pas. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada usul, saran, pendapat atau pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih sudah menyediakan waktunya dalam acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga sekolah kita bisa menciptakan budaya yang positif untuk mencapai visi dan misi dari sekolah kita yang sudah kita sepakati atau kita buat atau kita rencanakan kemarin pada awal tahun ajaran baru secara bersama-sama, sehingga bisa menuju atau menciptakan
anak-anak kita dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen atau karakter yang melekat di dalamnya. Akhirnya saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.